Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, sebagai upaya peningkatan fungsi kehumasan, Divisi Humas Polri menggelar rapat kerja teknis Humas Polri 2025 pada 6 hingga 8 Mei 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini turut diikuti oleh seluruh personil Divisi Humas Polri baik di tingkat Mabes maupun Bitumas Polda Jajaran. Kegiatan berjalan sejak 6 Mei 2025 dengan berbagai kegiatan paparan dari narasumber dan pejabat utama Divisi Humas Polri. Pada hari kedua pelaksanaan Rakernis Humas Polri 2025, peserta Rakernis Humas Polri 2025 menerima paparan yang diberikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Kepala Biro Pengelolaan Data dan Informasi, Kepala Biro Multimedia, serta Kepala Biro Rencana dan Administrasi Divisi Humas Polri. Paparan yang diberikan nantinya akan menjadi acuan kerja bagi Bitumas Polda Jajaran di seluruh Indonesia dalam menjalankan fungsi kehumasan dan mengelola informasi yang diterima oleh media serta masyarakat. Dan pemirsa, pelaksanaan Rakernis Humas Polri 2025 masih berlanjut hingga hari ini. Untuk mengetahui seperti apa situasi di pelaksanaan Rakernis saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Willy Amanda. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik Faisal, terima kasih. Dan pemirsa Polri TV, siang hari ini saya kembali melaporkan langsung dari Gedung Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, di mana pada hari ini, tepatnya 7 Mei 2025, merupakan hari kedua dari pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Humas Polri 2025. Dan pemirsa, setelah sebelumnya pada hari pertama kemarin terdapat sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan paparan fungsi kehumasan bagi seluruh peserta Rakernis. Pada hari kedua ini kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari para kepala biro yang ada di Divisi Humas Polri. Di antaranya pada pagi hari tadi terdapat paparan terkait dengan fungsi kehumasan dan juga peningkatan pengelolaan informasi yang dipaparkan dan disampaikan oleh Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Reply. Dan pemirsa, paparan ini juga terkait dengan peningkatan kemampuan para peserta Rakernis untuk mengelola informasi, karena memang Biro Multimedia Divisi Humas Polri ini berperan sebagai jembatan antara Polri dengan media dan juga masyarakat di dunia digital dan juga di media sosial. Kemudian pemirsa, terdapat juga paparan dari Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Brigjen Pol Cahyono Saputro, di mana tadi paparannya juga terkait dengan pengelolaan informasi dan juga dokumentasi, di mana memang Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi atau PID ini bertugas sebagai bagian yang mengelola informasi dan juga berbagai macam dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri, di mana di dalam Biro PID itu sendiri ini juga terdapat pengelolaan informasi melalui SPIT. Dan tadi juga terdapat paparan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Pemirsa, pemaparan tadi juga terkait dengan peningkatan fungsi kehumasan serta nantinya akan dijadikan acuan kerja bagi seluruh peserta Rakernis Humas Polri tahun ini, di mana peserta yang mengikuti Rakernis Humas Polri 2025 ini merupakan seluruh anggota Divisi Humas Polri, baik di tingkat Mabes maupun para Kabid Humas dan anggota Bid Humas di 37 Polda Jajaran di seluruh Indonesia. Pemirsa, pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Humas Polri 2025 ini digelar dengan tema melalui optimalisasi manajemen media, Divisi Humas Polri siap mendukung kebijakan Kapolri untuk mewujudkan program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu berbagai macam kegiatan telah dilakukan sejak 6 Mei kemarin dan hingga siang hari ini juga telah terdapat sejumlah paparan yang nantinya akan menjadi acuan kerja bagi para anggota Humas Polri di tahun ini. Dan pemirsa, perencanaan tugas-tugas dan kerja Humas Polri ini juga sudah direncanakan untuk 20 tahun mendatang, tentunya menuju Indonesia Emas 2045. Dan selain itu pemirsa, masih dalam rangkaian Rakernis ini, rencananya pada sore hari nanti kegiatan akan ditutup secara resmi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, di mana nanti pada sore hari nanti Kadif Humas Polri akan memberikan pembulatan atau menyimpulkan seluruh rangkaian Rakernis Humas Polri pada tahun ini dan juga
sebagai pertanda bahwa Rakernis Humas Polri 2025 pada tahun ini selesai dilaksanakan dengan harapan usai dilaksanakannya Rakernis ini seluruh anggota Humas Polri baik di tingkat Mabes maupun Polda jajaran dapat melakukan fungsi kehumasannya dengan lebih baik lagi dan menjaga Kamtibmas antara Polri dengan masyarakat di dunia digital dan di media sosial. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Faisal, saya akan kembali dengan informasi selengkapnya lebih jauh mengenai Rakernis Humas Polri 2025. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Willy Amanda atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka mencegah gangguan Kamtibmas, Polres Pematang Siantar gelar patroli Sri Kandi Polwan. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menerangkan bahwa kegiatan patroli Sri Kandi Polisi Wanita ini dilaksanakan pada Senin 5 Mei 2025 pagi, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam arahannya, Kapolres Pematang Siantar memberikan arahan kepada personil Sri Kandi Polwan Polres Pematang Siantar tentang cara bertindak di lapangan yang humanis kepada masyarakat. Tujuan patroli Polwan Sri Kandi ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Pematang Siantar. Usai menerima arahan Kapolres Pematang Siantar, tim patroli Sri Kandi Polwan melaksanakan patroli di Jalan Kartini dan memberikan imbauan kepada anak-anak pelajar sekolah SMA Kartika yang berkumpul untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, tim patroli Sri Kandi Polwan menyambangi dan berdialog dengan para pedagang pasar Horas yang dominan adalah kaum ibu, kemudian menanyakan situasi Kamtibmas di wilayah pasar Horas, serta memberikan pesan apabila terjadi gangguan Kamtibmas agar menghubungi call center Polres Pematang Siantar 110. Lalu, tim Sri Kandi Polwan menuju pasar Parluasan dan memberikan imbauan kepada pedagang agar tetap tertib berlalu lintas dengan menggunakan helm serta kaca spion. Tim Sri Kandi Polwan Polres Pematang Siantar juga menyambangi pusat perbelanjaan Irian Supermarket dan berdialog dengan petugas parkir untuk menanyakan situasi Kamtibmas di sekitar pusat perbelanjaan tersebut, serta mengimbau agar tetap mengatur parkir di seputaran pusat perbelanjaan Irian agar tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian tim patroli Sri Kandi Polwan menuju Taman Bunga dan menyambangi pengendara odong-odong kota Pematang Siantar, serta mengimbau agar tidak berkendara secara ugal-ugalan dan tetap mematuhi rambu lalu lintas. Dari tim Humas Polres Pematang Siantar Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Banyak cara yang dilakukan untuk mempererat soliditas dan kerjasama antar anggota Polri. Salah satunya dengan melakukan kegiatan humanis bersama, seperti yang digelar Polres Bojonegoro baru-baru ini. Dalam upaya mempererat kebersamaan dan soliditas internal, Polres Bojonegoro menggelar sarapan pagi bersama. Kegiatan tersebut digelar baru-baru ini. Kegiatan sarapan pagi bersama ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto. Ia mengajak seluruh personel Polres untuk makan bareng usai apel. Sarapan bareng ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta memperkuat komunikasi dan soliditas antar anggota Polri, terutama di lingkungan Polres Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro menyampaikan bahwa kekompakan dan kebersamaan adalah kunci sukses, terutama dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Melalui momentum non-formal seperti ini diharapkan terbentuk suasana kerja yang harmonis dan efektif di lingkungan Polres, sehingga bisa menjalankan tugas melindungi masyarakat dengan baik. Dari Humas Polres Bojonegoro melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka membangun kedaulatan komunikasi dan kolaborasi antara Polri dan masyarakat, Kapolres Bode Bolango menggelar program Jumat Curhat di Desa Tumbuh Mekar.
Kapolres Bone Bolango AKBP Supriyantoro menggelar Jumat Curhat bersama warga Desa Tumbuh Mekar. Kegiatan ini digelar beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan interaktif. Warga silih berganti menyampaikan pendapat maupun aspirasinya. Melalui program Jumat Curhat ini, berbagai masukan maupun saran warga dihimpun menjadi bahan diskusi, lalu kemudian dijadikan acuan evaluasi dan solusi dalam memperbaiki pelayanan Polri. Dalam kegiatan ini, Kapolres Bone Bolango AKBP Supriyantoro juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang selama ini telah aktif membantu tugas-tugas kepolisian di lingkungannya, terutama dalam menjaga Kamtibmas. Nanti kalau ada informasi akan saya sampaikan supaya pembangunan sinyal di wilayah Bone ini bisa dikejar. Makasih Mas, nanti ya bersurat ke Telkom supaya pembangunan jaringan di sini diprioritaskan. Dan juga terima kasih kepada para kepala desa atas sinergitasnya dengan anggota kami, karena ya kita sadar kalau tidak kerjasama dari tokoh-tokoh dan semuanya tentu kondisi tidak bisa. Jumat Curhat diharapkan menjadi sarana terbuka bagi masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan kepolisian tanpa sekat dan tanpa rasa takut. Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga memberikan edukasi terkait pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara kolektif. Di sisi lain, warga desa menyampaikan harapan agar program Jumat Curhat terus berlanjut, karena kegiatan ini dinilai mampu mendekatkan polisi dengan masyarakat secara emosional dan praktis. Dari Humas Polres Bone Bolango melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.